So, check sound. Welcome back to cerita hari ini. Malam tahun baru. uh, gue nggak tahu sih di sini gue mau recap atau emang mau reminder doang untuk diri sendiri atau emang mungkin ini juga bisa jadi reminder juga buat kalian atau cuman ya sekedar tontonan juga. Kayak gue pengen monolog aja nih. Yes, sebenarnya biasanya juga monolog kan, recap, monolog dan segala macam. Ah, ternyata hmm, seberat itu ya buat merasa bukan merasa ternyata seberat itu dan semelelahkan itu untuk berusaha baik-baik saja. Ya oke okay, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin dari kalian atau mungkin udah lama juga melakukan itu. Gue juga udah lama sih melakukan kayak berusaha untuk uh, baik-baik aja gitu. Kayak clear, be happy. Cuma lagi nggak ada energi aja mungkin akhir-akhir ini. Cuman ya mungkin sekarang kita kumpulkan energinya biar orang juga nggak tahu kalau gue lagi kenapa-napa gitu loh. Itu skill yang penting sebenarnya. Skill membohongi diri itu skill yang paling wajib. Karena ya buat menjalankan hidup aja, cuman resikonya juga besar gitu loh. Karena resikonya besar, rewardnya juga besar sebenarnya. High risk high return jatuhnya. Aduh, gue nggak tahu sih sebelum mau ngomong apa lagi ya, tapi gila, capek banget rasanya, gitu loh. Gue pun kayak gini kayak, gue nggak tahu gue tuh jujur ya, gue sedih anjir sekarang. Tapi gue nggak tahu gimana cara untuk ngungkapinnya aja gitu loh. Sama seberat itu sih untuk ngelewatin life after breakup gitu loh. Anjing, pertama kali coy, life after breakup gitu loh. Kaget sih, gue newbie dan gue kaget gitu loh. Ternyata gila ngeri banget gitu loh. Ya gue sedih banget, parah. Sedih ini men, kayak eh semua kegiatannya itu tuh kayak udah terbiasa. Akhirnya kita butuh distraksi gitu loh untuk kayak, duh, biar gua nggak lakuin hal ini, biar gua nggak kayak gini, gimana ya gitu loh. Akhirnya entah, mungkin distraksi banyak orang kan beda-beda tuh, ada yang baca buku, cari hobi segala macem. Gue juga melakukannya gitu loh. Ya gue nongkrong, ya tapi gue kan nongkrong di sini nggak bisa lama-lama ya. Kayak mungkin jam 10, jam 11 gue udah balik gitu loh. Ya emang itu termasuk lama sih sampai jam 11 ya. Tapi ya itu kalau kalau bukan di rumah kan kayak gue 24 jam lah anjing nongkrong, karena kayak bro daripada gue diem aja kan, daripada gue hanya stay buat berdiam diri, ya udah akhirnya relapse. Sekarang tuh sebenarnya lagi relapse gitu, maka kayak gue bikin video ini. Aduh gimana ya, gue merasa bingung aja sih gitu loh. Padahal gue udah menetapkan diri kayak, come on, mau dia ngeblok enggak juga, yaudah stop untuk stalk gitu loh. Tapi kayak kenapa gue masih kesal gitu loh. Ya akhirnya sih gini ya, gila gitu loh. Tapi ya udahlah. Emang itu bukan salah dia, bukan salah dia, karena ya salah gue lah. Kenapa gue harus mengesal itu gitu loh, kayak toh dia udah jalannya gitu, udah masing-masing gitu juga. Oh ya, gue juga sudah sempat teleponan juga gitu loh. Lucu sih gitu loh, kayak uh,
gue ngerasa dragging aja gitu, kayak penerimaan gue begitu cepat gitu loh. Lu gak tau ya dia juga sama kayak gue atau enggak, cuman kayak gue tuh ngerasa kayak cepet banget untuk kayak nerima. Tapi gimana ya, bukan nerima berarti udah lepas, enggak gitu loh. Maksudnya kayak gue mengakui gue kalah, gue mengakui gue salah gitu loh. Karena kan sebelumnya gue ribut, tapi gue teleponan lagi gitu kan. Di situ gue kayak ya udah say all the things in my head gitu loh, kayak yaudah gue obrolin semuanya dengan rasa yang terpendam ini gue keluarkan gitu loh, gue omongin juga semuanya. Sebenarnya tetap aja hasilnya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang di kepala gue yang berandai-andai ya. Namanya juga ingat teman-teman, ekspektasi itu mematahkan kita sendiri gitu loh, ekspektasi kita mematahkan kita sendiri gitu loh ya. Tapi oke lah gitu loh, maksudnya kayak gue mencoba membelokkan goals gue adalah oke, tidak usah mendapatkan jawaban sesuai ekspektasi, tapi mengungkapkan apa yang tertaut di hati. Anjay, keren banget, tolong quote ini. Ya udah sih, udah sebenarnya gini, kalau dibilang udah, gue selalu ngomong udah, tapi apa, tapi selalu ada hal-hal yang kayak ini gue harusnya ngomongin. Cuman gue ngerasa kayak udah cukup gitu loh. Bagi gue udah menjelaskan semuanya, gue nggak tahu dia memahami atau enggak, gue tahu dia nggak tahu dia keinget atau enggak, memahami atau enggak, ya gitu loh. Ya udah, terserah dia gitu loh. Ada beberapa obrolan juga yang kayak ini ngasih harapan banget nih gitu, cuman kayak enggak, kayaknya dia bakal serius nih, bakal bakal serius dan bakal lama juga gitu loh. Gue pun yakin mungkin kalaupun tidak mendoakan ya teman-teman ya, kalaupun dia selesai, dia yakin pasti ada yang baru gitu loh. Karena kayak uh, sesuatu hal yang diniatkan kadang tuh tidak terjadi kawan-kawan gitu loh, kecuali emang bener-bener niat banget. Tapi ya gimana, itu jalan Tuhan lah, entah yes or not gitu loh, kita nggak tahu. Terus gue tuh pengen ngomongin kayak gue tuh lagi ngejawab kebingungan gue gitu loh, pelan-pelan. Sebenarnya capek sih mikirnya, cuman ya akhirnya kejawab aja pelan-pelan, meskipun kayak emang iya ya gitu loh. Karena gue pengen melewati fase ini gitu loh, kayak acceptance, ayo cepet-cepet acceptance gitu loh. Karena kayak ya, teman-teman tidak boleh terburu-buru pada tahap 5 stage of grief gitu loh, tidak boleh terburu-buru. Gue pengen cepet karena gue kayak ngerasa capek gitu loh, gue udah lelah melewati ini semua gitu loh. Kayak bro, berat banget, tanggungan gue harus lulus masalahnya nih. Kalau gue masih kuliah aja kan kayak ya udah bomat anjing, kayak kuliah ay bro, ntar juga kesibukan gue hilang gitu. Soalnya kan kedepannya masih gini, enak loh menjadi mahasiswa aktif tuh, karena ya meskipun dibilang sama repetitif kegiatannya, cuman ya tiap hari tuh ada hal beda gitu loh. Kalau kerjaan, kalau udah kerja, kalau lulus, kalau lagi skripsian ya repetitifnya itu, maka gampang banget relapse gitu loh. Itu kawan-kawan. Jadi kayak gue nggak tahu sih gue harus kayak gimana ya, karena kayak wah, sebentar lagi gue harus menghadapi dunia kerja yang kayak gue nggak tahu. Gue berharap sih, gue berdoa gue settle, gue dapat kerjaan yang cocok gitu loh, gajinya juga yang wow mantep gitu loh kan. Gue berharap kayak ya udah, gue kayak kita try to hard push to death gitu loh, kerja sampai mampus, karena buat keluarga, buat adik gue gitu loh, buat teman-teman gue juga. Kenapa gue bilang buat teman-teman gue juga, karena kayak gue ingin membalas semua kebaikan teman-teman gue, meskipun ya mungkin tidak uh, terbayarkan ya, tapi setidaknya adalah gue pengen berbuat baik juga, gue pengen menghasilkan sesuatu juga yang bisa mereka nikmatin gitu loh. Dan juga gue berusaha banget buat mengumpulkan semuanya untuk memulai keluarga kecil.
Kayak naif banget sih, kayak ngomong panjangan, cuma gue juga nggak tahu ya, entah gue bakal berkeluarga atau enggak. Pengen sih gitu loh. Awal nih cerita lucu gini, gue tuh awalnya tuh tidak berpikir untuk berkeluarga karena kayak melihat lingkungan, melihat keluarga, kayak wow, takut takut banget berkeluarga gitu loh. Cuman ketika gue pacaran sama doi tuh kayak, ini orang tai juga ya gitu loh. Maksud gue kayak anjing, kok pikiran gue berubah ya, kayak maksud gue tahu itu bakal berat tapi kayak kenapa enggak gitu loh, let's go. Ya, meskipun ya gue nggak tahu ke depannya kayak gimana. Cuma gue berharap itu terjadi. Kalaupun enggak ya, ya udah, stay to the back to the point gitu loh. Kalau bahwasanya gue udah tidak aja gitu loh. Gue tuh sampai kayak gimana ya? Oh, udah mikir panjang banget deh. Gue udah kayak sumpah, kalau Tuhan ngasih gue kesempatan untuk gue punya hubungan lagi, apapun itu gitu ya, kayak entah gue balikan, misal apapun itu tuh maksudnya gini, entah gue balikan atau ada orang yang bisa ngeyakinin gue untuk mulai hubungan lagi, gue janji banget gue bakal usaha mati-matian kan. Sebenarnya gue juga kemarin usaha mati-matian, cuman kayak mungkin gue menyadari kayak, oh gue masih banyak kurangnya nih gitu loh, gue bakal coba uh, menutupi semua kekurangannya itu gitu loh. Gue bakal kayak berusaha lebih lagi gitu loh ya, berharap dengan Tuhan gitu loh, karena kayak berharap dengan manusia gue dipatahkan men. Gue gak tahu ya dia bakal nonton ini atau enggak, kayak tapi literally ini gak sarkas, kayak gue juga sebenarnya ya mungkin kayaknya di video-video sebelumnya, atau gue gak tahu sih videonya udah di take down apa belum, cuman tuh kenapa gue buat cerita hari ini karena halnya itu adalah gue selalu membuat cerita hari ini ketika gue tidak punya temen buat untuk ngobrol gitu, tidak punya temen buat ngungkapin sesuatu gitu loh, atau gue ingin mengapresiasi teman-teman gue, atau gue ingin bercerita ini harusnya kayak didokumentasiin gitu loh. Cuman kalau untuk sekarang karena gue tidak punya someone to talk gitu loh, kayak yaudah kita bikin video ini. Capek sih sebenarnya monolog, cuman ya setidaknya ditonton gitu loh, gue tahu ini ditonton gitu loh, entah itu sama siapa aja ditontonnya gitu kan. Terus hal yang pengen gue ceritain lagi atau reminder lagi tuh soal nunggu. Nunggu itu seberat itu. Gue nggak tahu kenapa pikiran gue tuh, dari pikiran sama hati gue kayak berbicara, coba tunggu gitu loh, coba memilih untuk menunggu gitu loh. Sebenernya gue capek, tapi kayak apa ini panggilan gitu loh. Kan gue selalu berdoa tiap ibadah gue kayak, ya Tuhan ini gimana gitu loh, gue pengen di jodoh gue, yaudahlah ini tuh, yaudahlah ini udah terjadi gitu loh, tapi kayak gue harus gimana gitu loh, gue harus nunggu kah, harus apakah gitu loh. Ya kalau misalkan balikan ya cepet-cepet balikannya gitu loh, gue nggak tahu. Tapi gue juga nggak mau, maksud kayak ya gue mikir akhirnya tuh gini, uh, ya gue berdoa buat kebahagiaan gue, cuman yang gue lupa adalah kalau gue punya hubungan, ya kebahagiaan itu kan bukan hanya milik salah satu pihak gitu loh, tapi kedua belah pihak harus bahagia gitu loh, harus merasakan sakit sama-sama sakit, bahagia sama-sama bahagia gitu loh. Gue akhirnya kayak, maaf ya Tuhan ya, cuman meskipun doa gue tidak berubah, tapi pelan-pelan gue tuh ragu, bukan ragu ke Tuhan tapi ragu dengan pilihan gue dan cara berdoa gue, kayak gue bener nggak ya buat doa seperti ini gitu loh, gue bener nggak ya ngedoain dia
buat balik lagi, gue bener gak ya ngedoain dia buat kayak tetap langgeng sama cowoknya gitu loh. Gue bingung anjing, kayak aduh, ini yang bener kayak gimana ya gitu loh. Kalau misalkan so oke balikan gitu loh, ternyata dia nggak bahagia, buat apa gitu loh. Kalau kita tetap berdua ternyata saling meracuni, anjing kata Hindia banget itu, ya buat apa gitu loh. Gue pengen dia juga pengertian sih gitu loh, gue pengen kayak dia juga berubah gitu, cuman ya ini kan gue nggak tahu dia berubahnya buat gue atau buat siapa gitu loh kan. Gue nggak tahu gue jodohnya atau enggak gitu loh. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini, gue pengen bahas soal usaha gitu loh. Gue tuh nggak tahu usaha yang paling bener tuh seperti apa sih, maksudnya kayak di titik apa, di hal apa gue tuh harus stop gitu loh, karena gue tuh selalu kayak gue selalu maksain gitu loh, selalu maksain banget semuanya sampai di titik entah gue udah ditegur Tuhan atau emang udah gak ada jalan lagi, ya udah gue stop gitu loh. Cuman gue tuh pengen tahu sekarang, gue kan ngerasa disuruh nunggu nih, gue ngerasa kayak panggilan alam suruh nunggu dengan teleponan. Gue sempet nelfon dia, kita sempet teleponan, kita sempet ngebahas ini gitu loh. Gue juga sempet ngomong kayak gue bakal nungguin lo gitu loh. Kayak anjing, kayak gue ngerasa satu sisi gue keren, satu sisi kayak apa gue bodoh ya gitu loh, apa gue bener ya gitu loh. Tapi kayak kuat nggak ya gitu gue nunggu. Ya kalau dibilang gue bisa bertahan aja, bisa gue bertahan. Ama yang lalu-lalu gue terakhir kali nunggu orang itu ada 6 tahun anjay. 6 tahun gue nunggu sampai gue dapet jawabannya gue harus mundur. Because sebenarnya ini cerita lucu. Karena yang gue tahu, gue dapet info dia sudah tunangan kayak ya udah dong, gue mundur lah anjay. Gue mau nunggu setua apa lagi gitu loh. Ya kan kalau masih pacaran kan masih kayak ya udahlah gitu loh. Maksudnya kalau udah tunangan udah nikah kayak dang. Setelah gue move on, itu tuh sempat kita hampir kayak catching up lagi gitu loh. Cuma gue memilih untuk tidak. Nah, setelah beberapa bulan dari situ, kan gue pikirannya kayak enggak ah, meskipun gue bisa balik lagi bisa ngerebut itu tuh banyak banget godaannya kayak bisa nih gue rebut segala macam, cuman kayak enggak lah, gue udah move on. Gue baru tahu ternyata enggak jadi. Deng, di situ gue overthinking. Apa gara-gara gue? Apa emang nggak cocok gitu loh. Cuman gue nggak tahu sampai hari ini, gue nggak tahu itu tuh cerita bohong apa cerita bener gitu loh. Gue berharap cerita bohong, berarti kan dia nggak tunangan dong pada saat itu kan. Cuman akhirnya udah move on. 6 tahun, 7 tahun gitu loh. 6 tahun men gitu loh. Dan sekarang gue baru 3 bulan. Ya gue pengen lebih cepat lah, tapi kayak duh, bisa nggak ya gitu loh. Gue nggak tahan sama relapse-nya aja gitu loh. Karena kayak kalau dulu tuh namanya anak muda ya gue juga masih muda. Kayak gue ngeliat kayak ya udah cari aja pelampiasan, deketin aja sana sini. Dan tebak sendiri endingnya seperti apa gitu loh. Iya, gimana ya? Nah, untuk sekarang gue tuh kayak ya udahlah, fuck lah. Kita balik lagi gitu loh, kayak yang dulu. Nggak bisa rasanya kayak wow gila, kompas moral gue tuh kayak lu nggak bisa men, lu jangan nyakitin orang gitu loh, lu jangan gini gitu loh, teke anjing jangan lah gitu loh. Kayak oke gitu loh, akhirnya ya udah gue tidak anjing, gue makanya kayak ini makanya gue disuruh nunggu gitu loh. Cuman gue juga nggak tahu nunggu sampai kapan. Gue sempet DM dia cok,
Ntar gue ngambil HP dulu deh. Agak, gue nggak DM, tapi gue nge-WA. Nge-WA yang masalah soal IG tadi. Eh, jadi gue ngeliat story-nya kan. Jadi gue nge-stuck lah gitu. Gue ngeliat story-nya. Terus kayak gue hmm, melihat lah semuanya gitu kayak ya ngapain gue lihat gitu loh. Gue juga bingung. Ya akhirnya yaudah gue chat gitu. You look so happy. Good for you. Good night. Wow. Such a great move gitu loh. Gue gak tau ya itu bener atau kagak gitu loh. Cuman udah lah. Gue udah kayak punya 1000 skenario. Dia bakal menjawab apa ya. Skenario paling uh, teratas tuh nggak dijawab, di telepon balik, atau nggak iya terima kasih. Dang, 3 itu tuh paling berat menurut gue. Sisa skenario yang lain, skenario paling terakhir, dan itu nggak mungkin kejadian gitu loh, tiba-tiba dia nelfon, ayo kita balik ya, ayo kita serius. Itu kayaknya nggak mungkin sekarang gitu, nggak mungkin sekarang, gue nggak tahu ke depan ataupun memang nggak mungkin gitu. Tapi gue berharap banget itu mungkin men gitu. Gue tuh sempet sampai ngomong kayak ya kalaupun kita balik lagi, gue tuh nggak mau secara kebetulan gitu loh. Gue nggak mau kebetulan gitu loh. Oh, memanfaatkan kebetulan itu gitu loh, memanfaatkan, enggak. Gue pengen lo ketemu tuh serius gitu loh. Gue pengen lo tuh ketemu dengan usaha lo gitu loh, kayak gue nggak tahu apa yang terjadi nanti, cuman kayak di situ kan gue bisa ngelihat seriusan dulu. Di situ kan kita bisa, well gini, gue tuh pengen balikan tapi gue nggak yakin lu dia ini nih bakal gimana tuh, gue nggak tahu gitu loh, kayak ya udahlah gitu loh. Terus gue pengen ngomong tahun baru ini sebenarnya semua sudah direncanakan gitu, kayak kan gue nongkrong rencana tuh pengen kesini kesini sini sini kita di rumah ini. Damn, tadi pas gue nongkrong, wah kayaknya kita di rumah masing-masing gitu, karena nggak ada base camp. Gue nggak tahu sih gue bakal kemana ya, cuman ya kemungkinan besar gue di rumah. Ya entah gue nonton Netflix atau ngelihat video lama gue sama dia gitu loh, kayak gue, oh iya gue waktu itu bubur Mangoyo FYP gitu kan, kayak gue inget banget kata-kata dia, oh malu kan, kayak bubur dibalik tumpah tumpah. Lucu banget gitu loh, sampai kejadian kita kayak wow nyari travel ke mana-mana, kayak akhirnya dia naik bus MGI gitu. Itu lucu banget sih gitu, lucu dan juga sedih, dan akhirnya ya itu terakhir kali kita ketemu dan cepakat cepiki enggak, cepakat cepiki enggak, iya deh cepakat cepiki mah di situ, karena terakhir kali ketemu kan gue di Bandung, terakhir kali ketemu ngobrol ya kamu di Bandung lagi gitu, udah lihat-lihatan doang, maksudnya kayak wah jaga jarak banget kayak covid. Gue maju dia mundur, gue mundur dia maju gitu loh, ayo udahlah gitu loh. Sebenarnya gue ketemu lagi di Bogor, cuman ya itu keadaannya awkward gitu loh. Gue nggak bisa ceritakan lah karena terlalu eksplisit, sensitif, shit gitu loh. Terus uh, gue berharap tahun depan lebih baik, menjadi yang terbaik. Gue harap kayak apa yang gue laluin di 2024 itu nggak sia-sia gitu loh.
dan gue bakal menuai hasilnya nanti di 2025. Gue berdoa banget itu. Gue mengaminkan itu, amin paling serius gitu loh. Ya semoga kalian juga sama gitu loh, amin paling serius, keseriusan kalian gitu loh, kayak apapun yang kalian impikan semoga tercapai, harus tercapai gitu loh. Yang sebenarnya bukan sebuah keharusan sih, tapi kayak it's about mentality gitu loh, kayak ayo kejar semaksimal mungkin gitu loh, sampai di titik kayak oh iya gue nggak bisa gitu loh. Kak gue selalu kayak gitu, selalu kayak ya keluarin dulu aja tenaganya gitu loh kan, kayak usahain dulu aja semuanya gitu loh kan, gunain apa kek gitu loh, koneksi, gunain tenaga, gunain akal, gunain pikiran, segala macam, sampai kayak di titik darah penghabisan baru penentuan dapat atau enggak, menghasilkan atau enggak gitu loh. Itu gila lah pokoknya, kalau kalau mengusahakan, gue orangnya mengusahakan banget, apa sih yang enggak gitu. Gue nggak tahu sih gue pengen ngobrol apa, sebab gue pengen ngobrol banyak panjang gitu loh, karena kayak ya gue kalau diem ya, jadi gue liatin foto dia segala macem, gue nahan banget tuh buka Twitter dia, karena sebenarnya IG gue udah nggak di blok, WA gue udah nggak di blok juga ya, meskipun nggak semuanya, ini kan kita banyak nomor ya, gue dan dia tuh banyak nomor. Iya dibuka sih, ada nomor yang dibuka, cuman kayak ya ya udah gitu loh, kayak Twitter nggak di, udah nggak di, gua udah nggak blok, IG udah, dia udah unblock gitu loh, TikTok doang sih belum, karena kayak nggak siap gitu loh, gua nggak tahu juga, kayak gua masih ngurangin nge-stalk gitu loh, ya terakhir aja tadi nge-stalk gitu loh. Kenapa gua nge-stalk gitu loh, maksudnya nggak salah dia, ya dia bucin, oke lah gitu loh, kayak kalau gue lihat kan kayaknya nggak usah deh gitu loh, kayak ayolah kawan gitu. hmm, gue ngerasa sebenarnya sih kalau dia nonton ini sih kayaknya kayak bakal bete deh. Mau tau ya dia bakal bete atau enggak, cuman tuh gue di posisi kayak dia bisa nelfon gue tapi gue nggak bisa nelfon dia, itu men, if you know what I mean gitu loh, kalau lu tahu kondisinya seperti apa, kalau lu tahu posisinya seperti apa, ya itu gitu loh. Dia mah setiap saat, kalaupun sekarang nih nelfon gue angkat, kalau gue nggak tidur sama nggak sibuk, anjay sibuk banget nggak, gue sibuk karena gue bantu-bantu nyokap, bantu-bantu rumah, kadang gue ke kedai gitu loh, ke teman gue, itu doang gitu loh, sibuk gue sama nyusun, gue masih stop, masih stuck ke raut, gue belum jadi, masih bingung, gue masih nabung. So itu sih obrolan-obrolan yang gue pengen sampein. Ya kalau ada lagi juga gue bakal bikin video lagi, entah besok, entah lusa, entah kapan. Ya gue pengen secepatnya bikin video lagi sih. Gue tuh sebenernya udah ngejanjiin gue bikin pengen ngelanjutin podcast lagi, pengen ada bintang tamu nih gitu loh. Cuman ya itu bro, kurang proper gitu loh, sama bintang tamunya belum ada. Lucu gak sih kalau misalkan gue bikin uh, sebuah episode yang isinya tuh gue diskusi sama someone soal hubungan, entah via video call, zoom, nanti gue rekam gitu loh, kayak bakal lucu gak sih gitu loh, kayak neng why not gitu loh, nanti gue publikasikan. Maksudnya gini, gue bakal ngobrolin banyak hal, tapi entah dianya diperkenalkan atau dia disensor, gue nggak tahu. Siapapun itu, mungkin bisa sama teman gue atau mau mantan gue, nggak tahu gitu ya kan. Coba gue pengen tahu ngajak dia bikin konten ini, cuma waktu itu gue belum berani karena kayak ya udahlah, kayak
suatu saat nanti lah ya butuh, tapi gue juga masih berharap kayak suatu saat nanti kita bikin video ini bareng gitu loh, cerita hari ini versi berdua gitu loh, ya kita melakukan hal apa aja gitu, itu kan bakal seru ya. So mungkin itu aja ya buat episode kali ini. Ya capek, tapi gue milih jalan ini. Gue nunggu, gue memilih untuk nunggu. Mungkin itu aja, sekian, so bye bye.